Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua selalu sehat dimanapun berada. Kita ketemu lagi di pembelajaran Borland Delphi. Kali ini di pertemuan ketiga part 1 kita akan membuat aplikasi gaji karyawan sederhana, yang nantinya gaji karyawan ini akan digunakan untuk referensi aplikasi-aplikasi untuk Anda yang ingin membuatnya lebih besar dan lebih bagus lagi untuk dikembangkan. Oke, langkah-langkah yang perlu dipersiapkan adalah kita buat folder dulu penyimpanannya. Silakan buat folder di yang sudah ditentukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini kita masuk di pertemuan ketiga, jadi silakan buat folder pertemuan ketiga. Kemudian di dalam pertemuan ketiga ini kita buat folder lagi. Di sini kita buat folder aplikasi gaji sederhana. Oke. Nah, ini untuk folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan aplikasi hari ini. Oke, selanjutnya kita buka Delphi. Di sini sudah kita buka. Langkahnya adalah kita buat file, kemudian new, kemudian kita pilih VCL ya. Oke, kita buat desainnya sederhana saja, warna bebas. Oke, seperti ini. Kita ubah judulnya dengan mengubah captionnya di properties. Aplikasi gaji sederhana. Oke, kita ubah warna backgroundnya, kita pilih aqua. Lalu setelah kita ubah backgroundnya, kita ubah dulu positionnya. Kita cari positionnya supaya nanti waktu dijalankan itu akan ada di tengah desktop. Kita ubah menjadi desktop center ya. Oke, kemudian boulder iconnya kita ubah, boulder iconnya kita buang maksimasnya ya. Oke, nah langkah selanjutnya kita akan ambil komponen yang pertama, itu adalah T-panel yang ada di menu standar ya. T-panel kita ambil, kita buat ukurannya menyamai ukuran formnya. Lalu kita buang captionnya untuk panel satunya. Warnanya kita ubah supaya agak berbeda dengan warna backgroundnya ya. Oke, kita pilih warnanya seperti ini. Nah, selanjutnya kita simpan dulu sebelum kita melangkah ke lebih jauh untuk pembuatan aplikasinya. Oke, kita klik file, kemudian save all, kemudian pilih folder penyimpanannya yang sudah kita buat tadi. Di sini kita buka, lalu unitnya ini boleh diganti, boleh tidak. Kita bisa ganti di sini menjadi gaji. Oke, kita klik save. Di sini ada project ya. Di sini kita bisa ganti project 1 atau biarkan saja project 2, tidak masalah ya. Ikuti aja sesuai dengan yang ditampilkan oleh Delphi. Oke, kita klik save. Nah, setelah kita simpan, nanti untuk penyimpanan kedua dan seterusnya kita tinggal Ctrl S atau kita tekan icon yang ini ya, save all. Baik, sekarang komponennya adalah ambil label 9 buah. Kita ambil label. Untuk ngambil label bisa kita klik 2 kali di sini ya, maka di situ akan muncul otomatis, cuman dia akan bertumpuk seperti ini ya. Nah, kita tinggal geser, cuman kita harus nanti habis itu kita juga harus geser ya. Selain dengan cara di drag.
Oke, kita ubah dulu captionnya. Yang pertama adalah gaji pokok. Label 2 nya tunjangan istri. Bagi yang punya istri, yang belum segera mencari ya. Kemudian tunjangan anak. Oke, selanjutnya ada tunjangan kesehatan. Kita singkat saja menjadi KES. Kemudian transport. Selanjutnya label 6 nya lembur. Oke, untuk label 7 nya kita buat garis bawah atau seperti sama dengan seperti ini ya, untuk membuat totalnya. Oke, kemudian di sini di label 8 nya ini kita ubah menjadi hutang atau potongan ya. Kita hitung aja hutang. Jadi sebelum dia dapat bersih, nanti kita potong dulu punya hutang atau tidak. Kemudian hutang ini bisa misalnya kasbon gitu ya. Oke, atau pinjam dulu, gaji bersih. Nah, oke. Sekarang kita ambil edit 9 juga. Kita edit. Lurus ya dengan labelnya. Tandanya lurus, dia berwarna pink ya, seperti ini. Nah, pink ini adalah lurus tengah. Kalau biru berarti lurus dengan bawahnya ya. Rapikan seperti ini. Oke, ini juga kita naikkan, agak naik. Oke, kita ambil label 2 lagi, edit lagi 2 untuk potongan dan hutang. Oke, lalu ambil buton 2, kita ambil buton di bawah ini untuk menghitung, tombol hitung. Lalu kita buat buton lagi 1 untuk tombol keluar di sini ya. Oke, kita buat tombol keluar di sini. Ini hitung. Kemudian ini keluar. Oke, kita Ctrl S. Nah, sekarang sudah selesai. Sekarang kita tinggal ke pengodingan. Oke, nanti codingnya cukup ada di tombol hitung ini aja ya. Jadi kita bisa klik 2 kali di tombol hitung. Sebelumnya logikanya adalah seperti ini. Jadi edit 1 ditambah edit 2 ditambah edit 3 ditambah edit 4 ditambah edit 5 ditambah edit 6, muncul total, disimpan, lalu dikurang dengan edit 7. Maka setelah dikurang hasilnya akan ada di gaji bersih atau di edit 8. Nah, seperti itu logikanya ya. Oke, sekarang kita ke pengkodingannya. Kita klik 2 kali tombol hitung.
Oke, sini ya. Pada saat kursor mengedip ini berarti disinilah codingnya. Pertama adalah edit 8. Kenapa edit 8? Karena semua hasil akan ditampilkan di edit 8 hasilnya dulu ya di sini ya. Oke, kita ke kode edit 8 titik tag, tipenya tag. Usahakan semuanya menggunakan kontrol spasi ya, supaya pengetikannya itu lebih cepat dan tidak salah ya. Titik 2 sama dengan, kemudian kita ketikkan float. Kita ketikkan float saja. Di sini sudah ada pilihan jika dikontrol spasi. Kita float, kita pilih float to str yang ini. Kemudian membuka kurung, kemudian kita ketikkan str to, kontrol spasi, kita cari str to float. Nah, yang ini str to float. Kita enter. Kemudian str to float. Membuka kurung, kita mulai eksekusi. Edit 1 ya, titik tag. Kemudian kita geser di sini, kursornya di belakang tutup kurung, kita tambah edit 2 ya. Jadi di sini kita enter supaya coding ini tidak panjang. Jadi setelah plus ini kita enter. Nah, seperti ini. Setelah enter, ini kita dorong dulu kursornya nanti di sini. Setelah enter, baru kita copy ya. Kita copy nanti dari coding yang dari atasnya. Nanti setelah baris keduanya. Nah, sekarang kita ketik dulu untuk pembuatan str-nya. Kita pilih buka kurung dulu ya. Oh, tidak langsung str to float. Str to float sini. Kemudian buka kurung. Selanjutnya langsung kita tambah dengan edit 2. Edit 2 titik tag. Kemudian tutup kurung. Lalu ditambah lagi dengan edit 3. Jadi kita copy saja yang di sini nih ya. Kemudian kita letakkan di sini. Lalu kita tinggal ngubah aja di sini edit 3-nya. Di 3. Cuman di sini kita hapus seperti ini. Lalu langkah selanjutnya untuk baris yang ketiga, kita copy aja yang ini, baris ini kalau sudah jadi 2. Nah, seperti ini. Setelah ditambah edit 3, kita tambah edit 4 di sini, kita ubah jadi 4. Lalu di sini ditambah edit 5. Ya, kita enter lagi. Kontrol spasi lagi. Kontrol V. Kita cek dulu di sini sebenarnya sampai ke edit 7 ya. Oke. Sampai ke edit 7. Berarti 5, di sini 6. Kemudian di sini 7. Edit 7. Nah, edit 7 ini kan pengurangan. Jadi di sini harus diubah setelah 6. Setelah ini kita jumlahkan ini kan akan dikurang sama edit 7. Berarti di sini fungsinya itu dijadi min ya, karena kurang ya, kurang edit 7. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita coba dulu untuk kita jalankan ya. Oke, kita simpan dulu, Ctrl S, lalu kita jalankan. Error atau tidak? Nah, ini masih terjadi error. Kita klik OK. Kalau dijalankan dia muncul seperti ini. Sini di bawah ini ada keterangan error ya, fatal atau valid. Di sini error. Errornya itu ada di n-nya ini, but n-nya ini kebanyakan atau dia kurang nanti tulisan n-nya ya. Kita klik OK. Nah, di sini. Jadi untuk n-nya
di atasnya itu masih kurang. Di sini penutupnya itu bukan plus karena kita sudah tidak ada karakter yang dijumlahkan lagi. Jadi kita tutup di sini. Jadi titik 2 lalu titik koma. Nah, kenapa di sini plus? Karena dia masih menjumlahkan 6 ke 7 itu ya. Oke, kita running lagi. Kita cek lagi, kita klik OK. Di sini masih ada yang salah. Jadi kalau kita menemui kesalahan seperti ini, kita klik OK. Kursornya itu ada di bagian sini yang ngedip, berarti yang salah itu adalah di bagian ini. Nah, bagian ini. Kalau kursornya dia ada di depan sini, berarti yang salah atasnya sini. Ya. Kalau dia kursornya ada di sini, berarti yang salah bagian sini. Nah, ini karena yang salah di sini, berarti antara yang di sini yang salah. Oke, kita akan cek dulu sesuai dengan modulnya masing-masing. Di sini Oyster Vertex 6 min str float edit 7 titik tag. Oke, kita hapus dulu menjadi ini tutup burungnya ya, kita hapus, kita running dulu. Itu sebenarnya tutup burungnya itu kelebihan atau memang kurang ya. Oke, kita tutup lagi, kita tambah satu lagi, lalu kita running. Masih salah ya. Oke, sekarang kita cek dulu dari awal. Dari awal untuk codingnya, edit 8 float str float edit 1 titik tag. Oke, lalu bawahnya str float edit 2 titik tag plus str. Nah, di sini tidak ada kurungnya ya mestinya. Nah, di sini tidak ada kurungnya. Oke. Nah, di sini karena kita kan copy dari atas ini ya. Yang atas ini baru ada kurungnya. Tadi kan copy dari sini. Ya. Oke. Kita hapus dulu kurungnya 2, lalu kita coba running dulu. Atau mendeteksi kesalahan itu biasanya di bawahnya itu ada garis merah ya. Ini contohnya seperti ini nih. Saya edit 1 ini kita hapus, nih satunya kita hapus, maka nanti di bawahnya ada merah nih. Ini ada merah, ini berarti salah codingnya ya. Itu atau tidak terdeteksi oleh sistem. Itu ya. Oke, kita running. Oke, di sini sudah bisa jalan. Nah, sini ya. Nah, sekarang kita akan coba hitung, misalnya di sini 1 ditambah 1 tambah 1, kemudian dikurang 1. Kita klik hitung, maka hasilnya 5. Di sini 1 ditambah 1 6 dikurang 1, maka hasilnya 5. Jadi berhasil ya codingnya ya. Oke, sekarang kita kasih coding keluar dulu. Oke, coding keluar, balik desain, kita klik kali tombol keluar. Tombol keluar ini kita akan buat tombol keluarnya itu menggunakan pesan. Jadi yakin Anda akan keluar dari aplikasi atau kalimat yang lain. Jadi kita akan buat seperti itu. Bukan yang begitu klik keluar langsung keluar thread gitu ya, tapi kita akan kasih pesan. Oke, kita klik 2 kali. Di sini kita buat if kita hapus true-nya, message dlg, kita ketik mesh saja ya. Nanti ada pesan seperti ini, kita pilih yang message dlg yang ini. Kita enter, lalu buka kurung, kemudian petik 1 di atas, lalu kita kasih keterangan apakah Anda yakin akan keluar dari aplikasi. Nah, kita tutup petik, lalu kita tutup kurung ya. Tutup petik, jangan tutup kurung, kita koma. Kita buat ikonnya dulu. Di sini informasi atau warning gitu ya. Kita ketikkan di sini MT.
MT kontrol spasi. Kita pilih, ketik MT kontrol spasi, apakah informasi, ataukah warning, apakah konfirmasi. Kita buat informasi ya. Selanjutnya kita koma, lalu kita buka kurung kotak ya, buka kurung yang kotak, kemudian kita ketik MB oke, koma, karena waktu ini nanti di pesan itu akan muncul tombol di bawahnya oke atau cancel gitu ya. Kemudian MB kontrol spasi cancel. Oke, lalu tutup kotak, tutup kurung kotak, koma 0 biar dia ada pilihan. Lalu tutup kurung, kemudian sama dengan. Lalu kita enter. Di sini bisa kita enter atau lanjutannya dari sini ya. Nah, dari sini lanjutannya MR oke, kita pilih MR oke. Kemudian di sini then. Oke, setelah then baru kita enter. Kemudian begin. Kemudian enter. Beginnya tidak menggunakan titik koma ya, kita enter. Lalu coding keluarnya apa, yaitu close titik koma n. Nah, oke. Ini hasil codingnya ya, sesuai dengan modulnya. Oke, sekarang kita jalankan hasilnya seperti apa. Nah, kalau kita klik keluar, maka akan muncul pesan seperti ini ya. Ini information, apakah Anda yakin akan keluar. Kalau kita cancel, maka dia tidak jadi keluar. Tapi kalau kita klik OK, maka keluar dari aplikasi. Untuk pesannya boleh bebas, bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Dan coding ini bukan hanya untuk tombol keluar, tapi untuk pesan-pesan yang lain ya. Jadi tinggal mengganti isinya ini aja. Oke. Nah, sekarang di sini supaya nanti aplikasinya pada saat input itu di sini tidak menghapus satu persatu untuk edit satunya sampai edit 8. Jadi di sini kita hapus dulu. Nah, kita blok satu-satu atau seluruh. Lalu kita cari teksnya. Yang penting jangan name-nya. Ini teksnya kita nolkan. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada tombol yang harus kita matikan atau tombol yang kita nggak berhak untuk mengubahnya, yaitu di kotak gaji bersih. Gaji bersih ini nggak boleh ada inputan, ini hanya menampilkan hasil. Maka di sini kita matikan tombolnya ini. Jadi dia hanya menampilkan tetapi tidak menerima inputan ya. Inputnya kan sudah otomatis dari perhitungan atasnya. Jadi kita klik edit 8, lalu kita cari enable. Enable-nya ini kita buat false ya. Itu. Lalu di sini kita harus buat hasilnya itu tampil 0 supaya nanti kalau misalnya gaji pokok sampai lembur ini sudah diinput, kemudian kita klik hitung, kalau di sini tidak ada karakternya maka dia akan terjadi error. Contohnya seperti ini ya, kita jalankan ya. Kita jalankan. Nah, kita coba dulu di sini. Lalu kita klik hitung, maka akan terjadi error. Kenapa? Is not valid floating point value. Di sini penyebabnya itu adalah karena di sini di kolom hutang ini tidak ada objek. Tapi kalau kita kasih misalnya 0, lalu kita klik hitung, maka di sini otomatis ngitung. Atau kalau kita kasih di sini 3, berarti dia langsung mengeksekusi. Nah, di sini berarti kita secara default kita akan kasih 0. Nanti kalau misalnya ada nominal, maka kita tinggal ketik
Tapi kalau dia tidak ada hutang, maka kita langsung klik tombol hitung saja. Kemudian tombol gaji bersih ini sudah mati, jadi sudah false ya. Di sini nggak bisa untuk melakukan input lagi. Oke, sekarang kita ke pembuatan ini supaya defaultnya 0 ya. Jadi di komponen edit di sini kita cari, kita klik dulu ini, lalu kita cari edit maksudnya tag ya, maksud saya tag. Di sini kita kasih 0 di sini teksnya. Nah, di sini juga kalau perlu kita kasih 0. Oke, kita running lagi supaya pada saat dijalankan juga dia nanti akan mulai 0 lagi di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba dulu 5. Kemudian kita klik hitung. Nah, tidak terjadi error. Kenapa? Karena di sini ada objek juga 0, maka dihitungnya hasilnya adalah 0 juga, gitu ya. Oke, kita klik tombol keluar. Nah, sekarang sebelum kita klik tombol keluar, di sini misalnya ini kan untuk satu karyawan, kita harus membuat, misalnya mau menghitung gaji karyawan lain tanpa harus aplikasi itu keluar, maka di sini kita akan buat tombol clear ya untuk membersihkan ini, karena kita mau menghitung gaji karyawan yang kedua, kita kan nggak mungkin harus menghapus ini. Nah, di sini harus ada, kita buat tombol clear atau tombol bersih ya. Oke, kita buat tombol bersihnya. Kita klik OK dulu, keluar. Kita ambilkan buton. Oke, kita ambilkan buton di sini. Lalu kita kasih di sini. Ubah captionnya menjadi bersih. Oke. Lalu di coding bersih ini yang kita bersihkan itu kan nanti ada edit 1, edit 2 sampai edit 6 ya. Sampai kalau yang sampai edit 7 ya yang kita bersihkan. Jadi di sini logikanya adalah begini. Edit 1 titik clear. Ya. Edit 1 titik clear. Kemudian titik koma. Edit 2 titik edit 2 titik clear juga. Titik koma. Kita sampai ke edit 6. Jadi kita copy aja di sini. Oke, lalu kita tinggal ubah di sini di 3, edit 4, edit 5, edit 6. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba. Kita running lagi, kita simpan dulu. Kita running. Nah, setelah itu kita coba masukkan di sini. Lalu kita klik hitung. Maka hasilnya 6, maka di sini kita klik bersih, maka dia akan mulai lagi dari awal ya. Dari untuk karyawan yang keduanya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik hitung. Nah, seperti ini. Nah, ini aplikasinya baru perhitungan, jadi kita belum membuat database, jadi belum membuat penyimpanan ya, masih hitung dulu. Nanti setelah muncul, berarti yang kita hitung itu kan nanti detailnya gaji pokok sampai ke lembur, sampai ke hutang, sampai ke gaji bersih, itu ada muncul di database-nya. Untuk aplikasi gaji ini belum menggunakan database ya. Nanti di pertemuan-pertemuan yang ini kita akan buat yang menggunakan database. Oke. Kita klik tombol keluar. Mungkin cukup dulu sampai sini ya untuk aplikasi perhitungan gaji sederhana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.